Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita punya sumber menarik nih, membawa kita ke Hindia Belanda antara tahun 1708 dan 1740. Sekilas, periode ini kelihatannya adem ayem ya di bawah VOC. Tapi misi kita adalah menggali lebih dalam. Bener nggak sih setenang itu? Sumber-sumber ini justru mengarahkan kita pada benih-benih pemberontakan besar. Terutama geger Pacinan yang ditanam justru di masa damai ini. Ayo kita bedah bareng. Persis. Paradoksnya menarik banget kan? Di permukaan, VOC itu kayak lagi di puncak kejayaan gitu. Habis perang suksesi Jawa kedua. Tapi kalau kita lihat ke dalam, keretakannya udah mulai muncul. Jadi ini bukan sekedar periode tenang, tapi lebih kayak masa inkubasi ketidakpuasan yang nantinya bakal meledak. Sumber kita nyebut nama kayak Van Horn yang tajir melintir dari dagang, terus Van Riebeeck yang agak pragmatis bahkan sampai menjelajah pedalaman Jawa. Ada juga Zwaardekron yang konon ngadepin konspirasi internal kayak kasus Peter Eberveld. Tapi apa ini artinya kepemimpinannya stabil? Nggak juga sih. Justru figur kayak Diederik Durven yang menjabat 1729 sampai 1731 itu contoh nyata sisi gelapnya. Sumber kita jelas bilang dia dipecat. Kenapa? Korupsi parah, pilih kasih, dan nah ini, kekejamannya dalam meres komunitas Tionghoa. Ini bukan cuma soal orangnya rakus, tapi kayaknya udah jadi sistem pemerasan gitu. Ini gejala kemerosotan moral yang serius loh di elit VOC. Wah, menarik. Dan kalau kita mundur dikit ke Perang Suksesi Jawa Kedua, itu kan 1717 sampai 1723, VOC emang menang. Posisi mereka makin kuat. Tapi sumber kita menyoroti kalau kemenangan ini ada harga jangka panjangnya kan. Ada jejak-jejak gimana ya kelicikan VOC gitu. Misalnya pembunuhan Depati Surabaya Jajeng Rana tahun 1709. Katanya sih diprovokasi komandan VOC gara-gara dia nentang eksploitasi kompeni. Betul sekali. Kemenangan VOC itu diraih dengan cara memecah belah kekuatan lokal, ngadu domba, terus intervensi langsung di Keraton Mataram. Contohnya, nyingkirin Patih Danoreja yang berpengaruh itu. Taktik ini emang efektif buat jangka pendek, buat konsolidasi kuasa. Tapi di saat yang sama, ini nanam bibit ketidakpercayaan, nanam dendam yang mendalam juga di kalangan elit Jawa. Jadi fondasi kekuasaan yang dibangun di atas intrik sama paksaan gini ya rapuh kan? Oke, selain intrik politik, gimana soal ekonomi? Sumber kita nyebut untung VOC gede banget. Tapi di sisi lain katanya ada tekanan ekonomi yang kuat ke penduduk. Nah, iya. Eksploitasi ekonomi ini kuncinya. Monopoli makin ketat. Ada perjanjian sama Johor tahun 1713 soal opium. Terus perjanjian baru sama Mataram tahun 1733 itu neken banget. Susuhunan dipaksa bayar utang, kirim beras dalam jumlah besar selama 50 tahun. Belum lagi nyerahin lada, kapas dengan harga rendah yang ditentuin VOC. Ini jelas mencekik ekonomi lokal, cuma demi untung VOC aja. Saya jadi tertarik sama contoh soal kopi nih. Katanya awalnya didorong, terus tiba-tiba dilarang di wilayah Mataram lewat perjanjian 1733 itu. Logikanya gimana tuh? Logikanya ya murni kontrol pasar sama profit VOC. Gitu aja. Pas produksi kopi lokal mulai banyak, terus ada potensi perdagangan gelap di luar jalur VOC, mereka langsung stop. Biar harga di Eropa tetap tinggi. Tanaman yang udah ada bahkan harus dicabut paksa. Ini gambaran jelas banget gimana nasib petani itu sama sekali nggak dipikirin. Yang penting untung VOC aman. Wajar dong kalau ini malah bikin orang nyari jalan lain, nyelundup misalnya. Jadi semua tekanan politik, tekanan ekonomi ini kayak nyiapin lahan suburnya buat konflik. Tapi sumber kita nunjuk satu kelompok spesifik nih yang bebannya paling berat, yang jadi pemicu langsung pemberontakan nanti. Komunitas Tionghoa. Gimana ceritanya perlakuan ke mereka bisa berubah drastis gitu? Raja Tebu ya karena peran ekonomi mereka. Jadi target penindasan yang sistematis. Terutama pas zaman Durvenes itu. Aturan kayak Plakat 1727, 1730 soal izin tinggal atau surat izin itu jadi alat pemerasan buat pejabat korup. Jadi, surat izin itu bukan cuma administrasi biasa, tapi jadi alat buat meres duit. Tepat. Yang nggak bisa bayar suap atau mungkin jatuh miskin gara-gara usahanya direbut, hukumannya kejam banget. Sumber nyebut ada yang sampai ditusuk di tiang.
Yang ketangkep, nggak punya surat izin, dirantai terus dibuang ke pengasingan, kayak Ceylon atau Banda. Ditambah lagi cerita-cerita kekejaman pejabat VOC di tempat lain. Kayak Fust di Ceylon yang dihukum mati, tapi penggantinya, Vers Louis, bisa lolos gitu aja, meskipun kebijakannya bikin kelaparan demi untung pribadi. Semua ini numpuk jadi penderitaan sama kemarahan yang luar biasa di kalangan Tionghoa. Udah nggak ketahan lah. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, periode 1708 sampai 1740 ini memang penuh ironi ya. Di balik citra kuasa puncak dan profit VOC yang wah itu, ternyata tersembunyi kerapuhan internal. Ada korupsi, kemerosotan moral, kebijakan yang nindas. Ketenangan itu benar-benar cuma di permukaan aja. Semu. Benar sekali. Eksploitasi ekonomi yang kejam, terus sisa-sisa dendam politik, dan terutama penindasan brutal serta pemerasan sistematis ke komunitas Tionghoa. Itu jadi kombinasi yang eksplosif. Sumber-sumber kita cukup jelas nunjukin kalau geger Pacinan yang meletus setelah periode ini tuh bukan peristiwa tiba-tiba. Itu akibat logis dari benih-benih yang ditanam VOC sendiri selama dekade-dekade ini. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kekuatan yang dari luar kelihatan begitu dominan, begitu stabil? Tapi sesungguhnya menyimpan kerapuhan dari dalam akibat keserakahan dan ketidakadilan internal, yang pada akhirnya justru menyulut kehancurannya sendiri.